Perkembangan kasus bayi tertukar yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini memasuki babak baru. Hari ini kedua orang tua, ibu dan dua bayi berusia 1 tahun yang lahir 18 Juli 2022 silam yang diduga tertukar di rumah sakit menjalani tes DNA di Puslap 4 Mabes Polri di Sentul, Babakan, Madang, Bogor. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, Ibu Siti Maulia bersama bayinya memasuki Puslap 4 Mabes Polri sekitar pukul 10 pagi tadi. Ibu Maulia dengan bayinya ini lebih dulu tiba di Pusat Laboratorium Forensik Polri di Jalan Raya Babakan, Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka siap menjalani tes DNA yang difasilitasi oleh Polres Bogor. Meski sebelumnya Ibu Siti Maulia dengan anak yang dipeliharanya selama setahun ini telah menjalani tes DNA yang difasilitasi oleh pihak Rumah Sakit Sentosa tempat dilahirkannya sang jabang bayi pada 18 Juli 2022 silam. Dengan hasil negatif bahwa anak yang ia rawat selama ini bukanlah darah dagingnya. Ya, tes DNA dulu ya. Siap. Ya, minta didoakan aja biar dipercepat prosesnya ya. Dan hasilnya sesuai yang kita harapkan selama ini. Yang diambil sampel darah, karena kan kalau DNA kan semua yang ada di tubuh itu sel ya. Yang diambil darah, sampelnya darah yang diambil. Darah dari ibu, anak, dan bapak semuanya. Ibu D sambil menggendong bayinya juga hadir di Puslap 4 Polri. Tak lama berselang setelah rombongan Ibu Siti Maulia datang. Kedatangan Ibu D dan bayinya ini didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Pihak rumah sakit tempat kedua ibu melahirkan bayinya telah 2 kali berkirim surat kepada Ibu D untuk dapat menjalani tes DNA. Namun Ibu D tidak memberi tanggapan sehingga kasus ini dilaporkan ke Polres Bogor. Beberapa hari kebelakang, sebanyak 7 orang petugas rumah sakit telah dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Bogor. Mereka adalah 2 direktur, 1 manajer, dan 4 orang bidan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemeriksaan tes DNA terhadap kedua ibu dan bayinya yang diduga tertukar dijadwalkan hari ini di Puslap 4 Polri di Jalan Babakan, Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana jalannya pemeriksaan tes DNA tersebut dan hasil dari pemeriksaan tes tersebut pemirsa, kabar selengkapnya akan kami tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoy Sigiro. Selamat sore Pak Kasat Reskrim. Selamat sore. Ya, Pak, untuk hasil tes DNA sendiri pada hari ini yang berlangsung, sudahkah diketahui hasilnya? Baik, baru saja hari ini kami laksanakan tes DNA dari bantuan teknis di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Karena baru hari ini dilaksanakan, maka hasilnya belum bisa kita dapatkan, kemungkinan biasanya 1 minggu. Demikian, Mbak. Tahapan apa yang diambil dari kedua ibu ini untuk menentukan ini bayi punya siapa? Bagaimana, Mas? Kurang jelas? Tahapannya seperti apa, Pak Yohanes? Ya, tahapannya sebagaimana sudah pernah kami jelaskan bahwa setelah adanya pengaduan dari Ibu SM yang merasa bayinya tertukar pada 1 tahun yang lalu ketika persalinan di sebuah rumah sakit di wilayah Bogor, maka dengan pengaduan itu kami mengadakan penyelidikan dan kami selanjutnya melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan kepada para saksi dari mulai Ibu SM sebagai pengadu maupun pihak rumah sakit, dalam hal ini perawat, bidan, tenaga medis, maupun pihak manajemen rumah sakit. Dari situ alhamdulillah kami mendapatkan kesimpulan siapa kandidat yang memang diduga kuat menjadi orang tua ataupun bayi yang tertukar dari Ibu SM ini. Nah, dengan hasil pemeriksaan fakta-fakta yang sudah kami uraikan, maka kandidat kita dapatkan 1 orang, yaitu Ibu PP. Dan kami undang yang bersangkutan bersama dengan suami, juga anak yang dibawa oleh mereka, berikut dengan Ibu SM tentunya beserta suami, dan anak yang dibawa oleh mereka, yang mana kedua bayi tersebut diduga tertukar. Dan sekali lagi, bahwa dengan undangan yang kami lakukan untuk dilaksanakannya tes DNA di laboratorium forensik hari ini, kedua pasangan suami istri tersebut beserta kedua anak yang diduga tertukar hadir tepat waktu dan sudah dilaksanakan. Untuk pengambilan tes DNA dilakukan dengan pengambilan air liur dari ahli forensik
di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Demikian tahapannya, Mbak. Ya, Pak Kasat Reskrim, salah satu ibu ini kan beberapa waktu lalu sempat menolak ya untuk melakukan tes DNA. Apa yang kemudian membuatnya akhirnya mau melakukan tes ini, Pak? Yang pertama tentunya yang membuat Ibu DP akhirnya mau bahwa yang bersangkutan memiliki lapang dada dan kerendahan hati sehingga mau bisa datang untuk melaksanakan tes DNA. Yang kedua tentunya bahwa penanganan terhadap peristiwa ini sudah dilakukan oleh kami pihak kepolisian sebagai alat negara dalam hal ini dalam bidang penegakan hukum, walaupun kami belum menemukan unsur pidana di sini, masih dalam tahap penyelidikan, namun yang bersangkutan sebagai warga negara yang patuh hukum mau hadir bersama dengan sang suami juga membawa anaknya. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Demikian, Mbak. Kami juga ingin tahu bagian apa tadi Pak Kasat yang diambil, apakah hanya air liur dari kedua ibu dan juga bayinya atau ada sampel lainnya? Ya, dari air itu untuk ahli forensik mengatakan sudah sangat cukup. Demikian, Mas. Oke, Pak Kasat Reskrim, apakah juga sudah sampai pada perbincangan? Ternyata apabila nanti bukti tes DNA ini menunjukkan kedua bayi ini memang betul tertukar, lalu langkah apa yang akan dilakukan? Ya baik, itu perkembangan terhadap hal itu tentunya kami lihat dulu. Faktanya nanti seperti apa. Kami sebagai penyidik di sini tidak bisa berasumsi ataupun berpendapat. Kita harus menemukan faktanya terlebih dahulu, baru kami menentukan langkah selanjutnya. Seperti kemarin dari publik maupun dalam hal ini diwakili oleh media menanyakan tentang tes DNA, kami belum bisa menentukan siapa yang dites DNA. Kami menguraikan terlebih dahulu fakta-faktanya, baru kami mendapatkan kandidatnya dari hasil kesimpulan uraian terhadap fakta-fakta. Demikian juga hal ini. Jika ditanyakan apa langkah selanjutnya, tentunya kita lihat dulu bagaimana faktanya nanti berdasarkan hasil uji DNA di laboratorium forensik ini. Baru kami akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya dari penyelidikan kami. Demikian, Mbak, Mas. Penyelidikan masih menunggu fakta dari hasil tes DNA, tapi bagaimana dengan unsur dugaan kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, kita lihat dulu tentunya dengan fakta nanti hasil DNA, barulah kita mendapatkan kesimpulan apakah ada yang tadi Mas sebutkan. Nanti sekali lagi kami di ranah penyelidikan dan penyidikan segala sesuatunya yang diputuskan berdasarkan hasil gelar perkara dari para peserta gelar. Jadi untuk saat ini kita lihat sama-sama perkembangannya, tentunya kami akan terbuka dan transparan, tentunya juga akan profesional menangani peristiwa ini, dan kami mengedepankan bagaimana nantinya win-win solution atau baiknya. Tentunya ini kita memikirkan hal-hal yang lebih penting, kemanusiaan, kemudian masa depan anak, psikologis anak, juga orang tua terutama sang ibu. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi Sigiro sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Ya, pemirsa, dugaan kasus bayi tertukar ternyata bukan hanya sebatas cerita sinetron belaka. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang ibu sejak melahirkan bayi laki-lakinya pada Juli tahun lalu meyakini anak yang diasuh bukan darah dagingnya. Sang ibu kemudian melakukan tes DNA untuk meyakinkan dirinya sendiri. Hasil tes DNA sang anak negatif alias bukan darah dagingnya.
Dan rumah sakit sebenarnya sudah menghubungi ibu yang satunya, kita sebut saja Ibu B, ya, untuk melakukan tes DNA juga. Tapi nggak mau. Sampai sekarang beliau menyatakan belum bersedia. Kenapa termasuk alasannya? Keluarganya. Kami tidak tahu ya alasannya, tapi menyatakan bahwa kami belum bersedia untuk melakukan tes. Dan rumah sakit sudah bersurat sebanyak 2 kali. Datang ke kepolisian, sang ibu sudah berusaha melakukan upaya kepada pihak rumah sakit maupun pihak keluarga yang diduga bayinya tertukar, namun belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Makanya sang ibu datang ke sini. Untuk anak yang diduga tertukar, alhamdulillah hingga saat ini sang ibu masih merawat dengan baik layaknya anak sendiri. Polemik bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang setelah Ibu D mau menjalani tes DNA. Pemeriksaan tes DNA difasilitasi Polres Bogor dan dilakukan di Puslap 4 Polri, Jalan Babakan Madang, Sentul, Bogor pada hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tes DNA sering dikaitkan dengan mencari asal-usul seorang anak, namun tes DNA tidak melulu digunakan untuk mencari asal-usul atau silsilah seseorang. Ya, rupanya tes DNA memiliki berbagai manfaat, termasuk memberikan informasi mengenai genetik. Dengan hasil tes DNA dapat juga diketahui kondisi kesehatan seseorang, kebutuhan forensik, serta kelainan genetik pada orang yang melakukan tes. Kalau kita amati bersama tadi biaya untuk tes DNA rata-rata bisa memakan sekitar 7 juta sampai 10 juta rupiah. Apakah ada perubahan terkait dengan administrasi biaya ini? Karena kalau memang biayanya semahal tadi kan, kita cukup sulit juga ketika ada orang yang ada masalah seperti di Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan kocek sendiri sebesar itu ya. Ya, dan walaupun kasus dari Kabupaten Bogor ini juga informasinya sudah di cover begitu, ditanggung oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab dari adanya dugaan kelalaian ini, dan kita masih menunggu pemirsa bagaimana nanti hasil tes DNA yang sudah berlangsung dari kedua orang ibu beserta juga dengan anak yang diduga tertukar ini. Dan adapun jenis tes DNA ini bermacam-macam pemirsa. Ada merupakan uji praimplantasi ini untuk program bayi tabung, ada juga uji prakelahiran dan juga uji pembawa. Lalu seperti apa sebenarnya prosedur tes DNA dan hasilnya, akurasinya seperti apa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan narasumber kami yang begitu ahli tentang genetika, Kepala DNA Forensik Genos Laboratorium. Maksud kami ada Ibu Windy Joan Mawanti. Ya. Selamat petang Bu Windy. Selamat sore, selamat petang. Ya, Bu Windy, tes DNA ini sebenarnya digunakan untuk tujuan atau kasus-kasus seperti apa? Sebenarnya tes DNA ini cukup luas.
ada seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ada terkait untuk mengetahui orang tua biologis, ayah biologis, ibu biologis. Ada juga yang digunakan untuk mengetahui penyakit terkait gaya hidup gitu ya. Jadi sebenarnya kalau hanya kita katakan tes DNA itu sebenarnya cakupannya luas gitu. Seperti itu. Baik. Mbak Windy, kalau kita kaitkan dengan kasus bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi kepolisian menjelaskan pengambilan sampel via air liur. Apakah memang hanya satu mekanisme saja atau ada banyak pilihan cara? Baik, kalau untuk sampel pada prinsipnya seluruh bagian tubuh kita atau dikatakan sebagai materi biologis itu dapat digunakan sebagai sampel, dapat kita ekstraksi dan kita ambil DNA-nya. Jadi salah satunya memang air liur atau juga usapan selaput lendir pipi bagian dalam, buccal swab ya namanya, bisa juga dari darah seperti itu atau rambut, atau bahkan usapan saja yang pernah kita sentuh itu juga bisa kita ekstraksi DNA. Oke, Mbak Windy, kalau berbicara mengenai tingkat akurasi tes DNA ini sendiri, seperti apa sih sebenarnya dan adakah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil tes DNA itu sendiri? Untuk akurasi ya, jadi dalam perhitungan bahasa forensik matematik lah ya ibaratnya ya, itu ada yang namanya probability index gitu ya. Nah itu kita menghitung sesuai dengan rumus yang memang sudah ditetapkan dan dipakai bersama dalam analisis data forensik. Nah itu nanti berdasarkan hasil perhitungan tersebut itu akan muncul probability atau kemungkinannya itu 99,99% misalnya. Jika yang dites ini terduga ayah atau terduga ibu ini merupakan orang tua biologisnya. Gitu. Namun jika bukan orang tua biologis atau ayah biologis, nanti hasil perhitungan ini probability-nya itu 0%. Jadi dalam menentukan orang tua biologis itu kita hanya bisa memilih atau mendapatkan kesimpulan antara ya atau tidak gitu ya, orang tua biologis atau bukan orang tua biologis. Kalau keakuratannya dalam bahasa DNA forensik seperti itu kira-kira dalam identifikasi ini. Secara sederhana hasilnya bentuknya seperti apa, Mbak Windy? Apanya maaf? Secara sederhana hasil DNA ini bentuknya apa? Apakah deskripsi, ada mungkin golongan darah yang sama, atau bagaimana ekstraksi datanya? Oke, jadi kita setelah kita ambil DNA-nya, kita bisa mendapatkan profil DNA dari masing-masing orang yang kita tes, ayahnya, ibunya, dan anaknya. Lalu berdasarkan profil DNA tersebut kita bandingkan, kita hitung perhitungan statistik, munculnya nanti adalah si persentase itu tadi, persentase probability. Gitu. Itu merupakan salah satu dari kesimpulan kita. Persentase probability-nya 99,99% jika ayah biologis atau jika orang tua biologis gitu ya. Tapi kalau bukan orang tua biologis, maka persentasenya 0%. Gitu. Nanti ada bisa kita katakan bahwa ya jika hasilnya 99,99%, maka orang tua tersebut tidak bisa kita singkirkan sebagai kemungkinan orang tua biologis dari bayi. Tapi kalau hasilnya 0%, kita bisa katakan bahwa orang tua tersebut bisa kita singkirkan dari kemungkinan orang tua biologis dari bayi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Windy Joan Mawanti, Kepala DNA Forensik Genus Laboratori sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Kabar petang. Sehat selalu, Mbak.